Sobat Jejak Hukum 23, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang materi pengantar hukum. Jadi, kami dari kelompok 4 kewirausahaan, program studi hukum semester 1 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Oke Sobat Jejak Hukum 23, pada materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang istilah pengantar hukum Indonesia. Kata pengantar hukum Indonesia memiliki 3 kata kunci, yaitu pengantar, hukum, dan Indonesia. Kata pengantar dapat diartikan sebagai mengantarkan sesuatu pada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan, yang dalam bahasa Belanda disebut related dan dalam bahasa Inggris disebut introduction. Dan kata hukum Indonesia dapat diartikan sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengantar hukum Indonesia berarti menjelaskan atau memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, tujuan dari pengantar hukum Indonesia. Tujuan dari pengantar hukum Indonesia ini adalah dapat mempelajari tentang macam-macam hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, dapat mempelajari tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang, diwajibkan, serta diperbolehkan di dalam menurut hukum Indonesia. Yang ketiga, tidak dapat mengetahui tentang lembaga-lembaga legislatif yang ada di Indonesia. Yang terakhir, tidak dapat mengetahui tentang prosedur dalam melaksanakan hukum menurut hukum positif di Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan kriterianya, hukum dibedakan menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, menurut sumbernya. Menurut sumbernya, hukum dibedakan menjadi 2, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materi. Sumber hukum formal meliputi yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua kebiasaan atau hukum adat, yang ketiga traktat, yang keempat jurisprudensi, yang kelima doktrin atau ajaran ahli hukum. Yang kedua, sumber hukum materi. Sumber hukum materi itu meliputi yang pertama filosofis, yang kedua historis, yang ketiga sosiologis. Yang kedua, menurut bentuknya. Menurut bentuknya, hukum dibedakan menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Itu contohnya seperti kebiasaan dan hukum adat. Yang ketiga, hukum menurut sifatnya. Menurut sifatnya, hukum dibedakan menjadi 2, yaitu hukum bersifat memaksa dan mengatur. Hukum bersifat memaksa yaitu hukum yang wajib dilaksanakan atau tidak bisa dikesampingkan. Yang berikutnya adalah hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur adalah hukum yang berupa keharusan saja. Yang keempat, menurut isinya. Menurut isinya, hukum dibedakan menjadi 2, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan umum, misalnya hubungan seseorang dengan negara. Yang berikutnya, hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau misalnya hubungan antara seseorang dan orang lainnya. Yang kelima, menurut tempat berlakunya, dibedakan menjadi 2, hukum internasional, nasional dengan hukum agama. Yang keenam, menurut waktu berlakunya, itu dibedakan menjadi 3, ius constitutum, ius constituendum, dan hukum kodrat atau alam. Yang ketujuh itu hukum menurut isi. Yang ketujuh, hukum menurut cara mempertahankannya, itu dibedakan menjadi 2, hukum formal dan hukum materi. Yang keempat, sumber hukum formil ketatanegaraan di Indonesia. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang dan Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, daerah kabupaten dan kota. Ketiga, Yang kelima, mana yang termasuk dalam kewenangan pemerintah? Ada 2, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas. Dalam artian sempit menjelaskan bahwa hak untuk menjalankan sesuatu adalah urusan dari pemerintah. Dan yang kedua, dalam artian luas menjelaskan bahwa hak untuk
untuk secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh institusi pemerintah.